Shalom, saya Umbu Akwan, salah satu staf dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Ishak Samuel Kene Jayapura. Kali ini kita akan melakukan siaran rohani yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Teologi dari kampus kami. Dan untuk itu saya mengajak saudara-saudara semua yang menyaksikan video ini, kita memberi perhatian sebentar 7-10 menit untuk melihat atau mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengawalinya dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam suasana syukur kami datang padamu untuk membilang banyak terima kasih untuk kesempatan pada saat ini sementara dilaksanakan pemberitaan firman Tuhan melalui aplikasi media sosial yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Teologi Kampus STF TGKI ISK ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami mohon Tuhan turut campur tangan supaya seluruh proses ini berjalan dalam penyertaan Tuhan. Kami dimampukan untuk memahami dan mampu melakukan firman Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terpilih bagi kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Akan saya baca Imamat pasal 25 ayat 25. Bagian ini ada di bawah perikop penebusan tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya memilih tema perenungan bagi kita pada saat ini, yaitu sesama manusia adalah saudara. Sekali lagi, sesama manusia adalah saudara. Sesungguhnya, bagian pembacaan ini menurut saya mengangkat dua hal. Yang pertama, tentang peraturan kepemilikan atas tanah, dan yang kedua sikap sebagai sesama saudara yang tidak boleh melihat saudara atau keluarganya itu ada dalam keadaan yang berkekurangan. Nah, dalam kaitan dengan hal itu saya akan menjelaskan dua hal ini di bagian awal. Yang pertama, saudara-saudara, pembahasan tentang tanah dalam bagian pembacaan kita ini berbicara tentang tanah itu ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian, maka setiap suku itu memiliki tanah yang dianugerahkan Tuhan atas mereka. Nah, oleh karenanya tanah tidak boleh dialihfungsikan kepada orang lain, sehingga tanah itu tetap menjadi milik setiap suku, dikelola untuk kehidupan dan dikelola untuk kepentingan setiap keluarga, setiap orang di dalam suku tersebut. Dan tanah tidak boleh dialihfungsikan. Mengapa? Dalam seluruh bagian pembacaan ini kesimpulannya adalah karena tanah adalah milik Tuhan. Tuhan menganugerahkannya kepada bangsa Israel untuk mengelola supaya mereka bisa hidup dan beraktivitas. Yang kedua, terkait dengan nats bacaan kita, Imamat 25 ayat 25. Bagian yang penting di sana adalah ketika ada seseorang di antara keluarga-keluarga atau suku-suku Israel itu yang kemudian oleh karena kebutuhan yang mendesak, oleh karena mereka ada dalam situasi yang di sini dibilang jatuh miskin, sehingga dia harus menjual sebagian miliknya, sanak saudaranya yang terdekat kemudian harus menanggulangi menolong saudaranya supaya kemudian tanah itu ditebus untuk kembali menjadi milik dari yang menjual. Di sini yang menjadi perhatian utama adalah
karena tanah itu adalah milik Tuhan, dan oleh karena kebutuhan yang mendesak, kemudian sebagian tanah itu dijual. Menjual itu berarti tanah itu kemudian menjadi milik pihak lain. Tetapi oleh karena perintah Tuhan, dan supaya tanah itu kemudian tidak beralih fungsi ke orang lain, maka tanah itu kemudian harus ditebus. Yang menebus adalah keluarganya. Yang menebus di sini disebut kaumnya, artinya kaum yang terdekat. Kesimpulan dari bagian ini, saudara-saudara, adalah sebagai sesama keluarga, sebagai sesama saudara, tidak boleh ada keluarga yang oleh karena kebutuhan makan minum kemudian menjadi menderita. Tetapi jika hal itu terjadi, maka kaumnya atau keluarganya atau sanak saudaranya harus memberi perhatian kepada keluarga yang ada dalam kondisi ini, supaya tidak ada yang berkelebihan, sementara yang lain berkekurangan, melarat, bahkan kemudian hilang harapan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa kemudian yang menjadi kesimpulan dari nats bacaan ini? Saya kembali mengingatkan bahwa tema perenungan kita adalah sesama manusia adalah saudara. Saya bahas hal pertama tentang tanah. Di dalam kehidupan kita, teristimewa dalam lingkup Papua, ada yang disebut tanah-tanah hak ulayat. Tanah-tanah yang kita bilang sebagai umat percaya, oleh karena anugerah Tuhan, kita memiliki tanah-tanah tersebut. Nah, ada banyak kemungkinan untuk kemudian tanah itu dijual atau dialihfungsikan dan kemudian menjadi milik orang lain. Saya tidak mempersoalkan tentang kita mau menjual tanah dan sebagainya. Tetapi berdasarkan nats bacaan ini, saya mau mengajak kita untuk supaya tanah itu kemudian tetap menjadi milik keluarga atau milik hak ulayat kita. Ada baiknya tanah itu disewakan atau dikontrakan dalam jangka waktu tertentu, supaya tetap menjadi milik hak ulayat, tetap dipertahankan, dan mereka yang menyewanya juga mengetahui batasan-batasan. Kalau tidak, ketika kita tidak lagi memiliki hak tanah ulayat, maka sesungguhnya kita dalam tanda petik terusir dari tempat kita. Itu hal pertama. Hal yang kedua berkaitan dengan sesama manusia yang harus saling menjaga dan memperhatikan. Hidup ini kan sebenarnya begitu. Ada orang lain yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ada orang lain yang oleh karena tuntutan hidup kemudian menjual apapun yang dimilikinya untuk bisa mempertahankan hidupnya. Sementara ada orang lain yang hidupnya serba berkecukupan. Ya, ada juga yang memperhatikan sesama. Tapi sorotan bagian pembacaan ini mau mengajak supaya sebenarnya sebagai sesama manusia, kita harus hidup saling memperhatikan, saling peduli, saling menjaga. Kalau di sekitar kita ada orang yang membutuhkan bantuan kita sesuai dengan nats ini adalah kaum yang terdekat, yang memperhatikan, menolong, mendoakan, bahkan meringankan beban kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, masih terkait dengan sesama manusia yang harus saling menjaga dan memperhatikan. Dalam hidup ini, kita harus selalu menjadi saluran berkat untuk orang lain. Ketika kita memperoleh sedikit kelebihan, maka mari memperhatikan siapapun di sekeliling kita, supaya genaplah nats yang dikatakan, supaya kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang lain, supaya di sana ada keseimbangan. Inilah firman Tuhan yang dibagikan bagi kita. Semoga firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi pelajaran, menjadi pegangan, supaya antar sesama manusia kita menyadari bahwa kita adalah sesama keluarga, kita adalah sesama manusia yang harus saling menjaga, memperhatikan, dan hidup bersama
dalam keadaan yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa mengakhiri perenungan ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata dalam segala keterbatasan, namun Engkau Sang Firman, biarlah menolong supaya kami memahami dan mampu menjadi pelaku. Tolonglah kami supaya dalam hidup ini kami terus menjadi alat damai sejahtera, supaya dimanapun kami berada dan apapun yang kami buat, nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Saya menyampaikan sedikit quotes begitu, atau ya pernyataan di akhir. Tanah adalah berkat Tuhan. Mengelola tanah maka akan memperoleh berkat. Jual tanah berarti jual berkat dan jual hidup. Shalom.